Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Abdurrahman Mausa, spesialis bedah saraf konsultan neuropediatrik. Saat ini saya sebagai dosen program studi bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dan hari ini kita akan membuat video pembelajaran untuk sebagai syarat sertifikasi dosen pada tahun 2023. Nah, video saya yang akan saya buat itu adalah tentang khusus dengan judul Congenital Disease pada Neurosurgery, dan video pembelajaran ini akan saya buat secara micro teaching yang akan melibatkan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang akan bertujuan untuk pada pasien-pasien hidrosefalus pada anak yang akan membantu program PPDS dalam hal menegakkan diagnosis, mengenali diagnosis, membuat preventif, seperti treatment ataupun untuk treatment seperti medikamentosa ataupun operatif pada kasus-kasus hidrosefalus pada anak. Nah, program PPDS ini akan dinilai dalam hal pembelajaran micro teaching ini akan dinilai yaitu berupa pada saat tutorial itu berjalan ataupun pada saat mid semester ataupun post test akan dilakukan pada program pendidikan dokter spesialis atau PPDS ini. Baiklah, video ini akan saya buat sebagai perkenalan, dan ini akan video berikut ini akan bagaimana contohnya saya mengajari program pendidikan dokter spesialis PPDS dalam hal topik hidrosefalus pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan merencanakan kuliah atau melaksanakan kuliah dengan kode MKK 7320. Ya, dengan mata kuliah Congenital Disease in Neurosurgery. Ya, diharapkan dari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi yang sebagai seorang dokter spesialis bedah saraf, yaitu komunikasi efektif, keterampilan klinik dasar, landasan ilmiah ilmu kedokteran, pengelolaan masalah kesehatan, pengelolaan informasi, mawas diri, dan pengembangan diri serta etika dan moral profesional dalam praktik. Nah, apa sih tujuan kita ini? Akhir dari sini kita akan menjelaskan bahwa mahasiswa ini dapat menjelaskan diagnosis, tata laksana farmakologi dan tata laksana operatif, ya. Nah, jadi ada beberapa kemampuan akhir, yaitu menjelaskan penyakit hidrosefalus kongenital dan menjelaskan penyakit spina bifida. Baik, ya. Baik, selamat pagi pada murid-murid saya sekalian. Kita mulai hari ini dengan judul hidrosefalus pada anak. Nah, jadi hidrosefalus itu adalah apa? Hidro itu adalah air dan cephalus itu adalah kepala, ya. Jadi hidrosefalus merupakan penumpukan cairan di CSF di intrakranial yang disebabkan oleh penyakit kongenital, perinatal insult, kondisi lain seperti tumor, infeksi, pendarahan karena trauma, dan cairan seluler berlebih. Perkiraan prevalensi 1 sampai 1,5% per kelahiran atau 0,9 sampai 1,8 per 1000 kelahiran. Nah, CSF itu warnanya apa sih? Warnanya itu adalah jernih, dia tidak berwarna. Pada dewasa itu volume 150, sedangkan pada bayi 50. Dia mengisi otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya adalah sebagai shock absorber. Jadi dia itu fungsinya kalau misalnya kita berjalan, kita lagi dalam perjalanan, maka dia akan mengabsorb atau menyerap pada tekanan-tekanan yang terjadi pada di luar, ya. Dan juga fungsi imunologis yang seperti dengan sistem limfatik. Nah, jadi ada beberapa teori, dan yang modelnya ini beberapa, yaitu ada namanya Burke flow model yang lokasinya itu di mana, di plexus choroid ventricle lateral kedua, itu lokasi produksi CSF, ya, maksud saya, ya. Dan kurang dari 20% diproduksi oleh ruang interstisial dan lapisan epidermal ventricle. Produksi ini dan CSF ini sekitar 0,35 ml per menit atau sekitar 450 ml per 24 jam. Di komponennya itu ada diabsorpsi oleh arachnoid villi, dengan komponen CSF-nya itu adalah komponen seluler 0,0 limfosit, sel monofil per mm, PMN-nya tidak ada, RBC itu maksudnya red blood cell, dan komponen non sel tidak di tabel. Oke, nah ini contohnya bisa kita lihat di tabel-tabel ini bahwa paling banyak itu di H2O, ya. Kita lihat di H2 CSF dan H2O hampir mirip dengan plasma. Hanya perbedaannya di plasma itu
93%, sedangkan H2O itu 99% ya. Itu pada CSF maksud saya ya. Kita bisa lihat perbandingannya ini. Jadi kalau kita lihat betul-betul CSF itu memang mirip, jadi kita bisa lihat bentuknya jenisnya hampir sama kayak plasma. Oke. Nah, alirannya gimana secara progresif dari ventricular, maksudnya progresif gimana ya? Dari sesuai dengan otak. Jadi maksudnya otaknya itu berdenyut ya, atau bergerak ya, dengan mengalir dari sistem ventricular progresif dari ventricle lateral, ventricle 3 melalui foramen Monro, ke ventricle 4 melalui saluran Sylvian, ke ruang subarachnoid melalui foramen Luska, diabsorpsi ke sirkulasi vena melalui granulasi arachnoid. Nah, kalau beberapa kongenital ini ada namanya malformasi tipe 2 atau Chiari tipe 1 yang disebabkan oleh obstruksi ventrikel keempat. Kalau yang primary biasa itu karena pada bayi, stenosisnya itu dia mengecil, aqueductnya mengecil, itu jarang ya, tapi pada bayi biasanya ya. Sedangkan secondary aqueductosis disebabkan oleh infeksi atau pendarahan. Nah, sedangkan ada juga namanya malformasi Dandy Walker disebabkan oleh foramen Luska dan Magendie. Dan ada juga X-linked hereditary, itu jarang ya. Sedangkan pada acquired dan karena infeksi itu adalah post meningitis, terutama yang purulen itu seperti dia benanah ya. Basal termasuk TB dan cysticercosis itu cacing. Post hemorrhagic atau post pendarahan seperti pendarahan subarachnoid hemorrhage dan pendarahan intravenous hemorrhage. Nah, ini kayak tadi saya bilang, kongenital itu ada Chiari, bisa kita lihat, ada post infeksi, ada hidrocephaly juga itu kongenital, itu disebabkan oleh tidak terbentuknya otak dikarenakan ada stenosis dari arteri karotis. Nah, klasifikasinya itu ada dua, akut dan kronik, itu Sigowers. Kronik mungkin idiopatik itu sudah sangat lama ya, ini klasifikasinya. Tetapi yang terbaru itu klasifikasi ada dua, obstruktif dan non-komunikatif dan non-obstruktif. Contoh, non-obstruktif itu maksudnya gimana? Ventrikelnya besar, tapi tidak menyebabkan TIK. Ya, contoh ex vacuo, arrest hydrocephalus. Sedangkan obstruktif communicating itu disebabkan oleh adanya masalah di penyerapan biasanya, ya. Atau kalau non-communicating itu disebabkan oleh ada gangguan pada aqueduct atau tempat-tempat lain, misalnya ada obstruksi, ya. Nah, manifestasinya pada bayi itu sering terjadi, pasien itu kok kita lihat dia seringnya nafasnya kadang-kadang berhenti, brakikardi, ya, ubun-ubunnya cembung, terus pembesaran diameter kepalanya itu 0,5 cm dalam waktu beberapa hari, ya. Yang kedua ada lateral rectus palsy, ada vertical gaze palsy, dia ke bawah, matanya ke bawah. Sedang yang terakhir, bayi itu sulit makan, ya, muntah dan makrocephalus, dan ubun-ubunnya juga menonjol, ya. Oke. Nah, ini juga pada anak sakit kepala, gangguan pada mata yang sering terjadi itu. Jadi kita mesti memastikan ya, pasien-pasien ini gangguan letargi, muntah, sulit makan, gangguan perilaku, dan kesulitan belajar di sekolah. Nah, paling sering penanganannya memang saya tidak menganjurkan bahwa acetazolamid itu belum, itu hanya mengurangkan produksi tapi tidak menghilangkan penyakit hidrocephalusnya itu. Nah, ini beberapa ada head wrapping, tapi itu saya tidak terlalu menganjurkan bahwa. Nah, yang paling sering adalah ventricular shunt. Itu adalah pemasangan shunt yang pada suatu tempat tertentu kayak Coher, Kidd, dan Frazier, dan dialirkan ke perut atau ke peritoneal, ya. Nah, ini beberapa hal tempat, ada namanya frontal, parietal, Purkinje point, occipital, Frazier point. Kita di sini paling sering itu adalah frontal dan parietal. Nah, ini ada namanya ETV, itu opsi untuk pasien dan non-complicated hidrocephalus yang ada obstruksi di aqueduct dan ventricle 4. Dia melakukan bypass. Dia bisa mengalihkan, jadi dia mengalihkan bypass bisa bila berhasil menghilangkan kebutuhan ekstrakardinal zeaxanthin dan komplikasi yang berkaitan. Dan tingkat kesusahan ETV itu lebih tinggi pada pasien dengan oklusi dan pasien-pasien dengan tumor, ya.
Nah, tetapi kalau ETV itu lebih rendah pada remaja dan dewasa, risiko kegagalan ETV lebih rendah pada risiko kegagalan ETV pisan. Nah, ini contohnya, kita lihat gambar A ini namanya. Yang dua ini adalah mammillary body yang di kita lihat pointer ya, yang di bawah ini mammillary body. Nah, di ini ada suatu ruang namanya prepotent cistern. Nah, inilah kita jebol untuk dilakukan ETV. Nah, ini dia. Setelah lakukan penjebolan ETV, kita lihat lubang. Nah, nanti cairan CSF tuh ke situ, ya. Oke. Saya rasa itu aja dulu untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan pada ini. Dan pada akhir nanti kuliah ini akan dilakukan mid test atau quiz. Nanti kita akan melakukan kuis untuk menilai bagaimana murid-murid kita ini mencapai, apakah sudah mencapai nggak dengan sesuai dengan kompetensi yang kita mau. Dan yang terakhir bagi ini, silahkan setelah saya biasa setiap kuliah memberikan kuesioner untuk kepuasan pada tentang kuliah. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.